Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas meninggalnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus. Ia mengatakan dunia baru saja kehilangan sosok panutan. Prabowo lantas mengungkit kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu. Menurutnya kunjungan Paus telah memberikan kesan yang mendalam. Diketahui Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 21 April pagi waktu setempat. Ia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit karena menderita pneumonia. Namun Paus sempat menghadiri perayaan Paskah pada Minggu 20 April meski masih dalam masa pemulihan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 3 orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan tersangka ini dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung setelah serangkaian pendalaman mulai penggeledahan hingga memeriksa sejumlah saksi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar Afandi mengatakan pihaknya telah menetapkan 3 tersangka. Adapun tersangka masing-masing bernama Marcella Santoso atau inisial MS selaku advokat, Junaidi Saibi atau JS selaku advokat, dan Tian Bahtiar atau TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Seorang wanita dikeroyok belasan debt kolektor pada Sabtu 19 April malam. Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di depan kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. Namun mirisnya, 4 anggota polisi yang berada di kantor saat itu hanya menonton dan merekam video tanpa memberikan pertolongan. Adapun korban, Ramadhani Putri, berusaha menyelamatkan diri dengan lari ke kantor polisi saat dikejar debt kolektor. Namun ketika berada di depan kantor Polsek Bukit Raya, korban tetap dikeroyok. Belasan pelaku memukul korban dan mobilnya menggunakan batu dan kayu.
Dilansir dari Kompas.com, Kapolsek Bukit Raya, Kompol Syafnil sempat memberikan pernyataan sebelum jabatannya dicopot. Kompol Syafnil mengatakan pelaku dan korban sebelumnya sempat bernegosiasi di hotel soal penarikan mobil namun gagal. Menurut Kompol Syafnil, anggota yang bertugas saat itu sudah berusia lanjut sehingga tidak sanggup untuk melerai. Ia menyesalkan 4 anggota polisi dari satuan lain yang hanya merekam video dan tak membantu saat korban dikeroyok. Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Motif aksi pembakaran mobil polisi itu diduga karena para pelaku tidak terima dengan penangkapan TS oleh Polres Depok. Sebelumnya mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal atau OTK di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat 18 April. Bahkan 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombol massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan pelaku pidana inisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April dalam usia 88 tahun. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan itu meninggal karena stroke yang membuatnya koma dan menyebabkan gagal jantung. Sebelum meninggal, Paus Fransiskus berbicara berkali-kali tentang konflik di Gaza dan terus berhubungan dengan sekelompok orang Kristen di Palestina di jalur Gaza. Hal itu sebagaimana diungkapkan Pastor Gabriel Romanelli, seorang pendeta di Gereja Keluarga Kudus Ritus Latin di Gaza. Ia mengatakan kepada BBC News Hour bahwa Paus Fransiskus menelpon mereka setiap hari selama lebih dari 1,5 tahun untuk memeriksa keselamatan mereka dan bahkan mempelajari beberapa frasa bahasa Arab.
Dalam pidatonya pada Minggu Paskah di lapangan Santo Petrus di Kota Vatikan, Paus Fransiskus juga memilih untuk mengungkapkan kedekatannya dengan penderitaan umat Kristen di Palestina dan Israel, dan dengan seluruh rakyat Israel dan Palestina. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa ia memikirkan masyarakat Gaza dan khususnya komunitas Kristen di sana, di mana konflik yang mengerikan terus menyebabkan kematian dan kehancuran serta menciptakan situasi kemanusiaan yang dramatis dan menyedihkan. Dikutip dari Al Jazeera, tentu saja pidato itu merujuk pada genosida yang sedang dilakukan Israel di jalur Gaza yang secara resmi telah menewaskan lebih dari 51.000 warga lebih Palestina sejak Oktober 2023. Paus Fransiskus mengakhiri pemikirannya mengenai konflik mengerikan ini dengan seruan kepada pihak-pihak yang bertikai, menyerukan gencatan senjata, pembebasan para sandera, dan bantulah orang-orang yang kelaparan dan mendambakan masa depan yang damai.